diberi payung hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap orang yang khususnya termarginalkan. Artinya dalam kapasitas itu dia tidak mempunyai kemampuan yang sama dengan orang lain, baik itu dari segi material, ya, atau memang dari segi dia secara eksternal dia memang tidak mampu. Artinya ada kekuatan yang kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, itu intinya. Maka OBH, Organisasi Bantuan Hukum ini diberi payung hukum oleh negara. Ini OBH, kamu dibentuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena memang yang dia bantu ini adalah kaum-kaum yang termarginalkan, kaum-kaum yang secara ekonomi mungkin tidak mampu, ya, seperti itu, atau menjadi korban dari kekuasaan, tindakan kesewenang-wenangan dari kekuasaan. Itu adalah ruang lingkup juga yang menjadi bagian dari person-person yang dibantu nantinya, ya. Maka kami Pospandu Madin Parepare kemudian melakukan komunikasi dengan lapas. Jadi tujuannya adalah memberikan bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi. Saudara-saudara sudah pernah lihat ruangannya? Tidak, ya? Ini pas di samping, ada tulisan Pospandu Madin, pas di samping ini, ya. Jadi sifatnya bisa konsultatif, ya, artinya ada yang Anda mau tanyakan, ya silakan ke sana, ya. Kemudian yang kami ingin garis bawahi bahwa di Parepare ada beberapa OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Jadi ada juga yang melakukan MOU dengan pengadilan, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah didampingi oleh advokat oleh negara, bantuan oleh negara, maksudnya organisasi lain bantuan hukum di pengadilan negeri itu ada juga, ya. Posisi kami sama, ya, posisi kami sama. Jadi hanya kami MOU-nya dengan lapas, kalau mereka itu MOU-nya dengan pengadilan. Saya kira itu, ya, maksud kami melakukan MOU, maksud keberadaan organisasi kami berada di dalam lingkup internal lapas binaan ini, lapas Parepare ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan bantuan hukum. Nanti bantuan hukum semacam apa itu, nanti secara teknis silakan dengan Bapak Pembina. Itu, ya, karena sifatnya litigasi, ya, kami ada beberapa advokat nanti yang mendampingi Bapak Ibu, ya. Ada paralegal juga yang akan membantu Bapak Ibu juga untuk mendampingi atau melayani kebutuhan-kebutuhan pelayanan hukum, ya. Tadi sudah diperkenalkan, beliau ketua Pospandu Madin juga sebagai advokat, beliau apalagi sangat senior kami, ada Ibu Nur Sakia. Maksud dan tujuan kami berada di dalam lingkup warga binaan kelas 2 lapas ini. Kalaupun misalnya ada pertanyaan atau apa yang saya sampaikan ini belum cukup, ya silakan diajukan saja pertanyaannya. Rekan kami dalam, kami sudah melakukan MOU. Di MOU itu ada hak dan kewajiban, ya. Nah, itu kewajiban kami melayani Bapak Ibu, ya. Misalnya apa yang Anda butuhkan dalam hal konteks pelayanan bantuan hukum itu tadi, ya insya Allah akan kami berikan solusinya, ya, seperti itu. Baik, saya kira itu saja cukup, ya, karena tentu warga binaan akan lebih banyak berinteraksi dengan case to case barangkali, tapi nanti teknis bagaimana lah nanti Bapak Pembina kita, ya. Kepada pembicara, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan mempersilahkan kepada Ayahanda Saharudin Rahman untuk menyampaikan materi tentang peran, fungsi, dan tujuan daripada OBH. Bukan negara gagasan. Karena itu setiap orang dibatasi, khususnya terhadap penegak hukum, penyelenggara pemerintahan, itu ada batas-batasnya di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada
pada audiensinya. Kalau di sini yang bukan narkoba silakan angkat tangan. Yang bukan narkoba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi biasa ya. Jadi yang lain yang tidak angkat tangan pasti narkoba. Kalau di lapas-lapas di dekat sini memang mayoritas penghuninya adalah narkoba. Termasuk ada anak saya di luar ini, anak saya. Katanya sudah 1 tahun. Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi penghuni lapas. Dalam hukum acara pidana itu sangat jelas bahwa setiap orang yang tersangkut dengan perkara. Orang yang tersangkut dengan perkara itu macam-macam. Ada yang namanya tersangka, ada yang namanya terdakwa, ada juga yang namanya saksi, ada juga yang namanya pelapor. Semua orang ini berkaitan dengan satu perkara. Karena itu dia punya hak untuk mendapatkan bantuan. Kenapa mendapatkan bantuan hukum? Karena profesor hukum saya, kalau dia menjadi tersangka terdakwa, butuh bantuan, butuh pendamping. Apalagi kalau kita yang sama sekali buta. Tadi oleh moderator sampaikan asas hukum yang datang quality di Polda. Setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama, mulai presiden sampai rakyat jelata di depan hukum sama. Tidak ada bedanya. Ketika dia terkait dengan hukum, maka dia harus berhadapan dengan hukum. Yang namanya pos bakum adi. Dan ini ada di Parepare, ada di Pinrang, ada di Sidrap, dan punya pelayanan juga di Sidrap. Boleh menggunakan jasa advokat melalui pos layanan bantuan hukum. Gratis dari saudara. Kami tidak gratis. Tapi kami tidak pungut uang. Berdasarkan undang-undang ini, negara yang membayar jasa. Betul ya? Cuma dijawab tidak bersedia. Terserah Bapak. Sekarang ini sudah mengetahui bahwa di lapas ini ada pos bakum adi yang bisa mendampingi saudara. Kenapa mesti kita dampingi? Segan-segan itu polisi penyidik keluarga penasihat hukum pasti tidak macam-macam. Polisi kalau memeriksa tidak dia kunci semua ketimbang kalau ada penangguhan. Ya mungkin sekarang tidak dipakai lagi kaki kursi. Dulu dipakai kaki kursi, kaki meja semua dipakai. Mereka pemeriksa. Bukan cuma kakinya polisi, tapi kaki kursi juga dipakai memeriksa, kaki meja juga dipakai memeriksa. Tapi pasti ada tekanan-tekanan. Dan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang telah bekerjasama dengan lapas kelas 2 di Parepare. Demi Allah, kami sangat membutuhkan bapak-bapak di sini. Kami banyak di polisi. Banyak salam Pak dari polisi juga. Seperti dengan saya Pak Biar dipulangkan ke Polda. Karena bukan yang seperti kamu. Pernyataan Pak itu lain polisi diabetes.
bagaikan malaikat berkali, Pak. Kedua, saya pertanyakan, Pak, kan Bapak bekerja sama dengan lapas kelas 2B Parepare. Nah, kesalahan yang banyak terjadi, Pak, dari kepolisian, masalah di AP tidak di sini, Pak, yang banyak kesalahan, Pak. Terima kasih banyak bila itu kita sudah Makanya saya pusing. Apakah saudara mengerti apa yang saya jelaskan atau tidak? Sepertinya saudara tidak punya permasalahan. Yang Pak Mansur punya permasalahan. Yang lain oke-oke aja. Mudah-mudahan begitu. Jadi itu tadi, makanya saya tegaskan bahwa fungsi kami selaku pemberi bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Kenapa? Karena pada semua tingkat pemeriksaan saya juga mengerti polisi kalau kasar, saya mengerti, saya paham. Ini kedua anak polisi di Parepare. Hari satu, anak polisi tadi. Kedua anak BPP Polri di Parepare. Kenapa kasar? Tidak tidur menjaga keamanan, meninggalkan keluarganya di rumah, menjaga keamanan. Kemudian ada di antara kita yang merusak keamanan, sehingga pada saat melakukan pemeriksaan, maka bermulut. Saya juga heran, tidak mengerti masalah medis, Pak. Diperiksa urinnya negatif, jadi dikenakan pasal 112. Padahal di penangkapannya di rumah dengan alat dan barang bukti alat dan sabu di dalam kelas, tapi ada pasal 112 karena urinnya negatif. Waktu pengambilan urin itu kami di Polda sekitar 1 bulan baru diambil urinnya, Pak. Jadi heran juga kok bisa gitu. Mohon penjelasannya, Pak, masalah pasal 112 ini. Dan kan masalah BAP ini kan ditangkap dulu, Pak, tidak ada yang diantarkan, tidak ada yang diantarkan, dengan pakai sendiri. Terima kasih, Pak. Sebagai keterangan tambahan sih sebenarnya ya. Kalau kita berbicara Undang-Undang 35 tahun 99 tentang narkoba itu unsur-unsurnya banyak, barang siapa menggunakan, ya, ada pasal 127, 112, 124 dan sebagainya. Yang ada masuk adalah pasal 112. Dan biasanya kalau pengambilan sampel urin itu kan sebenarnya pada saat tangkap tangan ya, tangkap tangan, tangkap tangan atau ditunjuk, tangkap tangan. Ya, biasanya kalau operasi tangkap tangan itu urin langsung diambil. Ya, bedanya pidana dengan perdata itu, meskipun misalnya di situ ada diambil alat, ada bom, ada apa, tetapi itu harus dibuktikan dengan cara bagaimana Anda menggunakan, ya, apakah benar alat itu ada hubungannya dengan Anda sebagai barang siapa yang menggunakan dan sebagainya dan sebagainya. Secara teknis barangkali ini perlu dilihat dulu apa anunya ya, secara teknisnya. Tapi menurut saya aneh juga kalau sebulan kemudian baru diambil urin, ya, aneh juga. Kecuali misalnya pada saat Anda di BAP Anda mengakui bahwa saya sudah menggunakan, saya ini dan sebagainya. Kalau soal urin dikaitkan dengan pengenaan pasal, ya, biasanya kaitannya dengan pasal 127 itu, ya, karena 127 itu kan pengguna. Nah, kalau konteks pengguna ya tidak mungkin negatif kan gitu. Tetapi mungkin karena pasal Anda 112 gitu ya, sehingga mungkin itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang relevan untuk menunjuk Anda sebagai pengguna, gitu ya. Sedikit saya tambahkan.
untuk saudara Mansur ya, dan semuanya. Jadi begini, eh, siapa yang ini kan OBH ini ada dua yang secara terikat dengan APH tertentu ya, macam kami Pospat Madin terikat MOU dengan lapas. Ada lembaga bantuan hukum juga namanya Bakti Keadilan, dia terikat dengan pengadilan ya. Nah, yang hadir di sini sudah terpidana atau ada yang sementara proses hukum? Ada yang terpidana, ada yang sementara proses. Ada ya. Ya, jadi saya sampaikan begini. Kami pos bantuan hukum di dalam melakukan pelayanan nanti, kalau misalnya kalian atau saudara-saudara sudah terikat dengan OBH lain, ya, katakanlah saudara Mansur misalnya, itu sudah melalui proses hukum yang didampingi oleh OBH dari pengadilan negeri, ya. Kami sebagai meskipun di dalam lapas juga itu sudah tidak berhak lagi untuk mendampingi secara resmi ya, secara resmi. Tapi untuk sekedar konsultatif itu boleh, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ditangani oleh OBH tertentu atau ditangani oleh pengacara profesional, itu kami sudah tidak bisa masuk. Kecuali atas kesadaran sendiri Anda berkeinginan, oh, saya mau cabut surat kuasa saya, Anda berhak. Ya, saya cabut kuasa saya, kemudian pindah ke menggunakan jasa advokat yang lain, itu boleh, ya, boleh. Soal teknisnya terserah Anda berbicara dengan penasihat hukum Anda, seperti itu ya. Kalau saudara Mansur, ya saya cukup prihatin sih seperti itu. Ya, saya terus terang kebetulan kencing polisi, ada beberapa di sini. Ya juga tidak bisa menafikan memang bahwa kerja-kerja polisi banyak yang ya tidak sesuai dengan proses yang sebenarnya, baik itu dia melanggar hukum acara maupun melanggar kode etik profesinya. Itu tidak saya memang banyak yang seperti itu. Bahkan baru-baru ini ada yang kasus pembunuhan, nanti ada yang masuk ini, itu dipukuli keluarganya ketika dia menjenguk saudaranya baru-baru minggu lalu. Itu kami laporkan ke Propam. Ya, saya kurang tahu motivasinya apa. Yang jelasnya adik korban ini yang betul mau membesuk dipukul. Ya, jadi kami sementara laporkan di Propam untuk didangi polisi-polisi ini, polisi takti bagian tahanan di Polres itu. Jadi ya memang. Tapi ada juga yang polisi yang baik, ya, meskipun dihitung 1-2, ya seperti itu. Ada formulir nanti yang disiapkan oleh para legal, ya, begitu. Jadi diisi dulu secara formil apa perkaranya, identitasnya apa, lalu kemudian Anda mendapatkan bantuan hukum, ya seperti itu. Baik itu sifatnya konsultatif maupun dalam penanganan perkara di pengadilan, ya seperti itu. Saya kira itu cukup. Rusdi Naja, Ardiman, Andi Mulhak, Reza Putra, Amal Akbar, Muhlis, Taufik M, Syarifuddin Aco, Abdul Rahman, Hermawan, Abdul Razak, Sarti Naja, Arwansyah, Arifin, Munawir, Muhammad Ridwan, Muhammad Rafiq, Jundrianto, Farudin, Agus, Jamal,
Nasriani. Askar. Ya. Dia ditanya Tadi ini banyak aktor ya, kira-kira. Mungkin saudara cuma konsumen atau pemakai, tapi direkayasa sedemikian rupa sehingga saudara bukan pemakai, tapi saudara didapatkan sebagai anak. Bahkan pemakai saja, asli pemakai, undang-undang mengatur saudara punya hak untuk direhabilitasi.